إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى إن للمتقين مفازا. معاشر المسلمين, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kita ingin menghitung setiap jengkal dan setiap banyak kenikmatan yang Allah berikan, niscaya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan besar yang harus kita syukuri kepada Allah adalah kita diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan musim-musim ketaatan. Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan kita di musim-musim ketaatan, musim-musim kita bisa mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kita kemudian masuk di bulan Syawal yang di dalamnya ada puasa 6 hari. Dan hari ini sebagai hari pertama kita masuk di sebuah musim ketaatan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Daud dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min ayyamin", tidak ada hari, al-a'malus salihu fiha, amal-amal kebaikan di dalamnya, ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa saja melebihi amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 hari bulan Zulhijjah. Ada beberapa pendapat, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 40 pendapat tentang 10 hari apakah yang dimaksud. Namun pendapat yang paling kuat adalah 10 hari bulan Zulhijjah, dan dalilnya ketika Allah mengatakan wal fajr, dan yang sesuai dengan waktu fajar adalah 10 hari dan 10 siang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menjadi hamba yang bersyukur terhadap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kewajiban dan keharusan kita semua. Tidak ada yang boleh untuk merasa nyaman dan tidak ada yang boleh untuk merasa biasa-biasa saja, apalagi tercecer daripada 10 hari yang luar biasa ini. 10 hari yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan tentang maksud hadis ahabbu ilallah,
ma kana ahabbu ila Allah fahuwa afdaluhu indah. Kalau paling dicintai oleh Allah, maka maknanya adalah paling afdal di sisinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan-amalan yang harus kita kerjakan, yang kita ajak keluarga kita, sanak famili kita, dan semua orang-orang yang kita cintai untuk terdepan, untuk paling cepat, untuk tidak lalai di hari-hari yang sangat-sangat luar biasa ini. Karena tanda kekufuran, tanda bahwa kita tidak mensyukuri nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita ketika 10 hari yang paling utama ini Allah menghirmankan kita. Allah tidak memberikan kepada kita hidayah dan kemudahan untuk memaksimalkan 10 hari yang luar biasa ini. Yang pertama, jamaah sekalian, di 10 hari ini ada ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Kita sebagai seorang muslim yang diberikan kemampuan, muslim yang berakal, muslim yang balik, maka sudah sepatutnya untuk kita berkurban, menapaktilasi sejarah besar, sejarah pengorbanan luar biasa dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa berkurban, mengajarkan kepada kita bahwa kita harus belajar bahwa harta kita bukan semuanya untuk kita. Harta kita bukan artinya harus kita yang menghabiskannya, tetapi bukti kecintaan, bukti bahwa kita cinta kepada sesama, bukti bahwa al-mu'minuna ikhwah adalah kita berkurban, mengeluarkan sedikit harta kita untuk dinikmati bersama-sama. Di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah. Biasakan lidah kita ini tidak pernah kering, selalu basah daripada berzikir, memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, di 10 hari Zulhijjah beliau setiap harinya berkeliling di tempat keramaian dan mengangkat suara beliau untuk berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati. Berzikir kepada Allah adalah salah satu sarana agar kita merasa dimonitoring, merasa dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyejukkan hati kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah, fadhkurullaha dzikran katsira wadz-dzakirina Allah wadz-dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ibadah yang sangat mudah dilakukan, ibadah yang semua tidak butuh usaha, tidak butuh tenaga yang besar, cuma butuh kesadaran, cuma butuh hidayah, dan cuma butuh agar kita membiasakan diri kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang ketiga yang sangat dianjurkan di 10 hari ini adalah berpuasa. Berpuasa di 10 hari ini termasuk daripada apa yang dianjurkan, karena dalilnya umum. Ma min ayyamin al-a'malu, tidak ada hari yang amal-amal kebaikan, amal apa saja. Dan di antara amalan yang dianjurkan adalah berpuasa. Dan lebih ditekankan lagi berpuasa di hari ke-9 atau puasa hari Arafah, ketika jamaah haji wukuf di Arafah dan kita semua berpuasa. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa puasa hari Arafah menghapuskan satu dosa satu tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Alangkah butuhnya kita jamaah sekalian di saat rasa-rasanya terlalu mudah untuk kita lalai kepada Allah, rasa-rasanya terlalu mudah untuk kita jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah. Di saat ini Allah berikan kepada kita peluang yang luar biasa. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, ala min musyammirin, ala min mubasyirin. Apakah kita
termasuk orang-orang yang bersegera? Apakah kita termasuk orang-orang yang bergembira? Dan apakah kita termasuk orang-orang yang siap untuk mengamalkan, untuk mengimplementasikan, dan untuk terdepan memaksimalkan di 10 hari bulan Zulhijjah ini? Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, termasuk orang-orang yang mendapatkan banyak keberkahan, mendapatkan banyak pahala yang Allah janjikan di 10 hari pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, di khutbah yang kedua ini kami menekankan dan menyimpulkan kepada kita semua, sekali lagi jangan pernah rela untuk tercecer dari kesempatan yang luar biasa ini. Kita difasilitasi oleh Allah dari musim ketaatan ke musim ketaatan yang lain, agar kita senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari di mana kita kembali dan kita ridha dan Allah pun ridha kepada kita. Maka mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat-sangat mulia ini mengijabah doa-doa kita, mengabulkan harapan-harapan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ampunannya, mendapatkan keberkahannya, mendapatkan limpahan rahmatnya di hari-hari yang sangat mulia ini.